Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala. Hari ini saya akan membahas hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna malam yarham shaghirona wa yuwaqqir kabirona. Tidak termasuk kelompokku orang yang tidak mengasihi adiknya, anaknya, orang-orang yang lebih kecil darinya. Sandarannya sangat kuat sekali. Tidak termasuk kelompokku. Lalu kita kelompok siapa? Jika tidak termasuk kelompoknya Nabi Muhammad, bagaimana ketika kita meninggal? Jika tidak termasuk umatnya Nabi Muhammad, tentunya kita akan sengsara sekali. Orang yang tidak mengasihi yang kecil, Nabi itu mempunyai sifat sangat kasih sayang sekali kepada yang kecil. Senang menggendong bayi. Meskipun di zaman itu orang laki-laki menggendong bayi suatu perbuatan yang tercela, tapi Nabi selalu melakukan itu. Dan putra-putra Nabi kebetulan saja selalu meninggal, mendapat musibah, anak-anaknya meninggal. Termasuk anak yang terakhir namanya Ibrahim, dari istrinya Nabi juga meninggal. Maka dari itu Nabi sangat sedih, menangis ketika anaknya terakhir yang bernama Ibrahim itu meninggal. Itu suatu perbuatan yang aneh dan buruk menurut warga Quraisy. Nabi kok nangis, wong lanang kok nangis. Memang, akan tapi Nabi mengatakan ini adalah rahmat nangis saya ini. Karena sayang Nabi, rahmat Nabi Muhammad terhadap anak kecil. Dan Nabi pernah sampai mengatakan laisa minna malam yarham shaghirun. Mengapa terjadi, ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah? Nabi sampai mengatakan tidak termasuk golonganku orang yang tidak mencintai orang yang kecil atau adiknya atau anaknya. Anak kecil ibarat lingkaran mata rantai yang awal, yang mana mereka itu merekam semua perbuatan yang besar, perbuatan ayahnya, perbuatan lingkungannya, perbuatan kakak-kakaknya. Kalau sampai kekerasan, meskipun dengan harapan baik supaya tidak mengulangi kesalahannya, tidak melakukan kesalahan lagi, supaya mereka trauma untuk tidak berbuat salah lagi, akan tapi itu direkam oleh anak kecil. Semua yang dilakukan yang besar itu direkam, berdampak pada ketika mereka dewasa mungkin akan membalas orang tuanya yang dulu tidak mengasihi karena mendidik dengan keras anaknya, maka dia juga akan membalas kepada orang tuanya. Dan juga dia akan melakukan pada adik-adiknya atau anaknya sendiri seperti yang dilakukan bapaknya atau ibunya atau orang yang lebih besar dari ketika dulu dia melakukan kesalahan. Naudzubillah, summa naudzubillah. Jika ini terjadi akan meluas. Kesalahan-kesalahan, kekerasan-kekerasan itu meluas di mana-mana, dari adiknya ke cucunya dan kemana-mana. Itulah yang terjadi, para pemirsa yang dirahmati. Maka dari itu Nabi mengancam dengan ancaman yang sangat kuat mengenai keimanan kita. Tidak termasuk golonganku, tidak termasuk umatku. Sampai ada suatu kisah di mana Nabi itu ketika hari raya, para pemirsa, Nabi menemui seorang anak. Saking sayangnya Nabi itu terhadap anak-anak, menemui anak yang bapaknya mati ikut berjihad pada Nabi Muhammad SAW, dan
istrinya, ibunya nikah dengan lelaki lain, maka dia ditinggalkan dengan neneknya. Ketika akhir Idul Fitri, anak itu menangis. Nabi kemudian mengangkat anak itu menjadi anaknya dan membelikan pakaian anak itu dengan pakaian yang bagus. Sampai-sampai para pemirsa, teman-temannya mengatakan, enak yo bapakmu mati, enak yo ayahmu mati, ibumu meninggalkanmu, kamu ternyata jadi anaknya Nabi Muhammad. Itulah yang terjadi para pemirsa. Betapa cintanya Nabi Muhammad kepada yang kecil. Karena yang kecil itu adalah pondasi awal merekam semua kesalahan kita, kesalahan pendidikan, kesalahan didik yang kita lakukan. Dan itu akan terjadi terus menerus kalau sudah direkam. Itulah yang terjadi para pemirsa. Dan yang kedua, yuwakir kabirona, tidak menghargai yang besar. Nabi itu sangat menghargai yang besar. Kalau ada kesalahan, dia berusaha mengingatkan teman-temannya yang lebih tua, mengingatkan. Dia selalu mengingatkan dan mengingatkan. Karena dia mempunyai sifat harisun, kasih sayang. Jika tidak bisa diingatkan, belok ke kanan melakukan kemaksiatan lagi, menjadikan beban pikiran Nabi. Sampai-sampai para pemirsa, Allah Ta'ala saking sayangnya kepada Nabi Muhammad mengatakan bahwa hidayah itu dari Allah. Di dalam Al-Quran sering disebutkan bahwa semua itu Allah yang menentukan. Takdir itu Allah yang menentukan, bukan kamu. Bukan kamu Nabi Muhammad. Innallaha yahdi may yasha. Engkau tidak dapat memberi hidayah pada seorang pun, dan Allah yang memberikan hidayah. Itu yang disampaikan. Itu tujuan apa? Menyenangkan hati Nabi, karena dia selalu sedih jika ada umatnya yang tidak bisa diingatkan. Nabi suatu ketika sangat menghargai yang tua-tua. Suatu ketika mengadakan pertemuan, dan di sampingnya adalah sahabatnya yang kecil, dan di samping kiri ada sahabatnya yang besar-besar. Ketika mau memberikan makanan, yang karena Nabi terbiasa memberikan yang kanan dulu, maka Nabi tidak langsung memberikan yang kanan, memberikan yang kiri langsung, tapi ngomong kepada yang kecil tersebut, sahabat, dek, apakah boleh makanan ini saya berikan ke sebelah dulu? Karena yang kecil itu mendapat tawaran dulu, kemudian yang kecil ngomong, ini untuk saya, dan yang itu untuk teman-teman kita yang kakak-kakak saya. Maka dari itu Nabi memberikan yang kecil dulu, kemudian yang besar. Saking sayangnya pada lingkungannya, sayangnya pada yang kecil, dan sayangnya yang besar, dia menghormatinya seperti itu para pemirsa. Oleh karena itu para pemirsa, jangan sampai kita tidak menghargai yang kecil, tidak menyayangi yang kecil, dan tidak menghargai yang besar. Maka kalau kita melakukan tersebut, kita termasuk orang yang tidak tergolong umat Nabi Muhammad. Naudzubillah, summa naudzubillah. Semoga kasih sayang muncul pada diri kita, kepada adik-adik kita, anak-anak kita, dan teman-teman kita yang kecil-kecil. Dan kita juga sangat menghargai dengan teman-teman yang besar-besar, dan kita belajar bahasa halus. Kalau ada paman kita, kakek kita, kalau tidak bisa, kita menggunakan bahasa yang sangat sopan supaya tidak menyinggung. Demikian dari saya, semoga kita tergolong umat Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.